berbicara juga pendidikan dari usia dini, ada nama Diego juga yang sedang meniti karirnya di PSG mungkin, dan sudah ada kabarnya callingan untuk timnas U16. Seperti apa sih Mas? Iya, ya kita sebagai orang tua selalu berusaha untuk support ya, baik Lionel maupun Diego. Dan Lionel tahun lalu juga sempat untuk ikut seleksi Piala Dunia U17. Ya, masuk 50 besar walaupun memang belum terpilih gitu, dan di posisinya dia center back itu memang nggak ada yang terpilih dari seleksi karena memang kerangka timnya sudah terbentuk kan. Sekarang Diego dengan tim yang benar-benar baru, fresh, pelatih baru juga, Coach Nova, dan ternyata dapat panggilan untuk seleksi, ya jadi satu hal yang pasti membanggakan, sebuah kehormatan sudah masuk untuk dipantau ya, dan dikasih kesempatan untuk bisa seleksi. Ya sekarang tinggal meyakinkan anaknya supaya bisa ngasih yang terbaik, supaya dia bisa benar-benar menunjukkan apa yang jadi kemampuannya dia secara maksimal, sehingga pelatih menilai bahwa dia memang layak untuk main di timnas sesuai sama skema permainannya. Udah, itu aja, kita cuma bisa ngedoain. Sisanya ya itu adalah hasil dari perjuangan dia latihan bola dari kecil sampai sekarang gitu. Apakah sudah sesuai atau belum, kita nggak tahu. Kak Dona kan Coach Nova menerapkan syarat utama adalah minimal 175. Nah, Diego sendiri tingginya sudah mencapai itu atau lewat sih Kak Dona? Diego sekarang 182. Iya, dalam usia mau 15 tahun. Baru mau 15. Jadi kan kalau sekarang timnas itu 2008-2009. Diego kebetulan 2009. Dan ya mungkin kalau syarat, tapi kan syaratnya bukan hanya tinggi gitu kan, fisiknya, skillnya, ya pemahaman permainan, teknik dasarnya. Ya, dan mudah-mudahan pada saat seleksi nanti Diego kondisinya fit, bisa memberikan bukan hanya 100%, bahkan 1000% gitu untuk memberikan yang terbaik selama dia seleksi nanti gitu. Tapi optimis nggak sih Kak? Harus optimis, harus positif sebagai orang tua ya. Gimana pun aku yakin sebenarnya Diego bukan hanya punya keinginan untuk bisa membela merah putih, tapi dia juga berjuang dari kecil main bola, dan kemarin selama 2 tahun belajar di Perancis gitu kan. Mudah-mudahan, tapi kan gimana pun seleksi itu banyak faktor ya, dan kita selalu berharap ya kalau memang Tuhan juga berkenan gitu untuk Diego bisa membela timnas Indonesia. Mudah-mudahan kehendak Tuhan sesuai dengan keinginan dan juga harapan kita gitu. Nah Kak Dona, ini kan kakaknya suka bola nih. Sabrina sendiri gimana? Ada passion untuk olahraga nggak sih? Sabrina bola suka juga, suka nonton. Dulu beberapa tahun lalu sempat bilang mau ekskul bola juga. Kita yang Cuma aku udah dong. biar kakaknya aja. Dia suka olahraga. Pada dasarnya anak-anak kita anak-anak yang suka bergerak, aktif. Ya. Waktu kecil dia juga gimnastik, renang, terus tiba-tiba main skate, sekarang dance. Sekarang minta main volley. Yes, tiba-tiba minta main volley gitu. Jadi masih berubah-ubah, memang nggak seintens kakaknya, karena dia juga, Sabrina mungkin punya taste dan sensitivitas yang cukup lebih tinggi dibandingin kakak-kakaknya ke art juga gitu. Jadi kita masih bebasin dia maunya apa, sukanya apa, dan kita support ya semaksimal mungkin. Nah Kak Dona, menurut Kak Dona sendiri, seberapa mirip sih Sabrina dengan Kak Darius dari sifat nih, karakter kan di YouTube? Kalau physically wajah semua banyak yang bilang Sabrina mirip papanya ya. Tapi kalau sifat, kebetulan anak-anak kita tuh 3 orang itu mewarisi, ada yang sifatnya Darius, ada sifat aku. Mix sebenarnya. Iya, mix semuanya gitu. Ada yang mungkin kayak Diego ini banget sama binatang, itu lebih banyak ke Darius. Terus kayak Sabrina suka masak, terus suka ngejahit atau itu. Mungkin aku juga suka masak, tapi Darius juga lebih suka masak. Jadi anak-anak ini punya sifat-sifat yang ya benar-benar campuran antara aku dan Darius sih. Nggak ada yang dominan bapaknya atau dominan ibunya gitu. Nah kan kemarin di YouTube di Sinatria ada omongan bahwa Kak Darius pengennya Sabrina dapat jodoh yang lebih baik dari kakaknya. Gimana sih Kak? Ya harus lah, kan kita sebagai orang tua pengennya anak kita bisa dapat yang lebih baik dan terbaik buat mereka. Karena kan sebagai orang tua iya, tapi kan dia juga punya karakter. Setiap individu itu kan unik, dia punya karakter sendiri, dia punya needs-nya sendiri, perjalanan hidupnya juga beda. Jadi kalau terus
cari yang kayak papa atau cari yang kayak mama. Kasihan dong, ya kan? Harus lebih baik yang benar-benar bisa ngelengkapin dia gitu, Iya, yang benar-benar yang bisa paling bikin dia pas. bahagia Iya, gitu. paling pas. Gitu. Jadi doanya itu aja sih. Akan lebih protek nggak sih Kak? Apalagi dia kan cewek Sabrina. Buat jodohnya nih yang masa depan. Sudah pasti. Bapaknya ya yang lebih. Kalau mertua, tapi kita sama anak-anak sebenarnya nggak pernah kalian harus dapat jodoh seperti ini nggak. Intinya siapapun yang mereka pilih nantinya, mudah-mudahan itu jodoh terbaik dari Tuhan buat mereka, dan yang pasti bisa membuat mereka juga menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagialah gitu. Kak Dona, Kak Mas Darius, kalian bicara support dengan anak-anak, kalian adalah orang tua, contoh orang tua yang sangat mensupport anak-anak gitu. Apa sih yang menjadi landasan kalian untuk mensupport anak-anak, apapun hobinya gitu? Sebenarnya apa sih? Sebenarnya ya kita beruntung aja sih, beruntung kita dikasih berkat anak-anak yang luar biasa, dan kita punya berkat yang bisa untuk mensupport impian anak-anak semaksimal mungkin yang kita bisa gitu ya. Kita beruntung aja. Cuma memang aku sama Dona punya pemikiran bahwa kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan masa depan anak-anak, apapun itu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minati misalnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin, karena itu jadi tanggung jawab kita gitu, kita mempersiapkan mereka. Selain mendidik, selain menjadi sahabat, menjadi teman, kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk itu. Jadi aku sama Dona selalu willing untuk ngelakuin apapun supaya paling enggak mereka punya peluang yang lebih besar, mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa achieve impiannya mereka. Yeah. Artinya sama sekali nggak ada dari kalian mengarahkan mengikuti jejak kalian di dunia entertain gitu kan, banyak orang tua yang Iya. Enggak sih, kita nggak pernah, maksudnya Kadang suka nanya iseng-iseng, Ya, atau mau kalau kita nggak gitu. ada pekerjaan harus ngelibatin anak-anak, kita ajak mereka. Itu juga kadang negosiasinya panjang. ya, tapi kita nggak pernah mengarahkan, kita benar-benar hanya berusaha memfasilitasi dan juga mensupport apa yang menjadi keinginan dan minat dan bakatnya mereka. Selama itu gitu. positif, selama itu baik, ya kita akan support. Kalau enggak, kita ajak diskusi. Iya, sejauh ini sih maksudnya kalau kayak mereka tahu pekerjaan mama papanya dan belum ada yang berniat untuk meneruskan gitu apa yang sudah aku dan Darius lakukan. Jadi ya mereka mau jadi pemain bola, mereka misalnya mau jadi chef, mau jadi fashion designer, mau jadi apapun itu, kita akan selalu support tanpa memaksakan sesuatu yang mungkin memang sebenarnya mereka nggak suka gitu. Kemudian